warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah melimpahkan rahmatnya, limpahkan ampunannya, limpahkan dengan penuh kasih sayangnya, sehingga sahabat-sahabat semua hidupnya terarah, hidupnya maslahah, hidupnya barokah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan semoga termasuk orang ahli syukur, sehingga kita menjadi golongan la'allakum tattaqun, agar kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sahabat-sahabat, pernahkah kita yang namanya dibenci atau dibully atau dicaci dan dimaki? Apa yang seharusnya kita lakukan? Bagaimana sikap kita kepada mereka? Ada yang bertanya, Kang Deden, pernahkah Kang Deden dulu dibenci? Oh, so pasti. Yang namanya dibenci itu dahsyat. Pasti ada. Saya sejak SMP menjadi sebuah ketua OSIS. SMA, alhamdulillah terpilih lagi menjadi seorang ketua OSIS, dan alhamdulillah banyak orang yang suka, tapi juga banyak orang yang tidak suka alias membenci saya. Kenapa? Dede itu sombong, Dede itu congkak, kebanyakan gaya. Itu biasa. Yang lalu biarlah berlalu. Fokus kebaikan, santai, tenang, karena saya sudah punya sikap bagaimana menghadapi orang-orang hater, pembenci kita. Ada beberapa sikap. Mungkin saya sampaikan 5 sikap yang harus kita lakukan di saat kita dibenci oleh orang-orang terdekat atau orang terjauh atau siapapun yang membenci kita. Jadi yang pertama, kalau kita dibenci orang, satu, abaikan mereka. Abaikan mereka. Kenapa harus diabaikan? Karena kalau kita mikirin orang yang benci sama kita, habis tenaga kita, terkuras, capek, ngapain. Tidak ada positifnya buat kita. Stres, betul nggak? Tiap hari harus mikirin dia, ngapain? Justru kita bersyukur kepada Allah SWT. Kenapa mereka benci kepada kita? Karena mereka sudah capek ngamatin kita. Mereka sudah capek mikirin kita. Bersyukurlah kita sudah terdepan di hadapannya. Kita sudah paling depan dibanding mereka. Maka bersyukurlah kepada Allah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sahabat-sahabatku yang selalu bersyukur kepada Allah. Yang kedua, bangun rasa percaya diri. Orang pede itu pasti banyak yang gak suka. Orang yang banyak gaya itu pasti orang gak suka. Dibilang sombong lah, dibilang congkak lah, nggak masalah. Tapi ingat, orang yang sombong itu beda dengan orang yang pede. Orang pede itu yakin, kuat, visioner. Tapi orang yang sombong itu lemah. Orang yang sombong itu nggak yakin. Makanya dia menutupi ketidakyakinan itu dengan menyombongkan sesuatu. Maka kuncinya adalah bangun percaya diri. Oke, bangun percaya diri. Yang ketiga, siapa yang membenci kita? Buktikan bahwa mereka itu adalah keliru. Buktikan apa? Keliru. Caranya gimana? Prestasi kita tunjukkan. Kalau Anda punya prestasi, kalau Anda nggak usah ngolok, Anda nggak usah benci, Anda nggak usah balas mereka, nggak usah diolok-olok lagi, nggak usah dibenci lagi, nggak perlu dibalas. Tapi buktikan bahwa mereka adalah keliru. Masyarakat kita, tetangga kita, sahabat kita, teman-teman kita pasti akan tahu sikap kita, pasti akan tahu diri kita. Kalau kita sudah menunjukkan bukti nyata, kalau kita sudah menunjukkan siapa kita, kalau kita sudah membuktikan apa realitas di lapangan kita, buktikan kepada mereka, lambat laun mereka akan tahu siapa kita. Jadi tidak perlu dengan banyak kata-kata, tapi dengan contoh yang nyata, lama-lama akan menutup kita. Yang keempat, hindari kekerasan fisik. Menunjukkan martabat Anda dan moralitas Anda. Kalau kita main fisik itu rendah. Rendahan, bikin sukanya nonjok, sukanya pukul. Oke? Anda cuma bisa main ini, main itu. Jangan main kekerasan. Itu bukan level bagi kita. Tapi buktikan dengan sesuatu yang terbaik, rangkul dia, insya Allah. Terus bersyukur kepada Allah. Dan yang kelima adalah
doakan dan maafkan mereka. Membuat sebuah kesalahan itu adalah manusiawi, tapi sifat memaafkan adalah sifat ilahi. Saling memaafkan dan doakan tiap malamnya. Yang membenci kita, yang membuli kita, doakan yang terbaik buat mereka, menjadi orang-orang terbaik, bisa mengikuti diri kita. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terus berpacu, lihat para pelari maraton, kalau hanya larinya sendirian maka tidak ada kompetitor, maka tidak ada pesaing, betul nggak? Maka secara psikologi sosial mengatakan kalau kita sudah ada pesaing, lari bareng sama lari sendirian, cepetan yang mana? Pasti lebih cepat lari berduaan. Maka dalam lintasan maraton, lintasannya tidak hanya satu, tapi 4, 5, 6, sampai 8. Dia bersaing, maka terpacu menjadi yang terbaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.